Termasuk daripada penyebab orang itu menggunjing adalah al-hasad. Idza ra'a man yusni alaihi an-nas wa yukrimunahu ja'ala as-sabila ila zawali dhalika al-qadaha fihi wa hadha ainul hasad. Yang keenam adalah dengki. Penyebab daripada menggunjing adalah adanya sifat kedengkian dalam hati. Ini sudah bisa sangat mudah kita gambarkan ya. Orang yang punya kedengkian pasti gunjing. Pasti gunjing. Ada seorang istri ya, seorang perempuan punya sifat dengki dengan tetangganya. Pagi-pagi duduk di teras rumah ngopi bareng dengan suaminya, tiba-tiba tetangga lewat bawa motor baru. Karena ini tetangga yang dia dengki, dia bilang sama suaminya, Pak, tetangga kita kok pakai motor baru, Pak? Kapan belinya itu? Akhirnya si bapak karena juga sama punya penyakit dengki dengan tetangganya, dibalas, alah dek paling kredit, paling kredit, lek orang kredit ya nyilih paling, Nah, sudah bisa dibayangkan itu orang dengki pasti suka menggunjing orang yang dia dengki. Tapi dalam kenyataan hidup Bapak Ibu ya, menghindari orang yang dengki itu hampir dikatakan sulit atau mungkin mustahil. Karena ada kaidah kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mendapatkan nikmat pasti ada yang dengki. Pasti ada yang dengki. Jadi kalau kita dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya kadang ada orang yang dengki, entah itu keluarga sendiri. Dan bukan hal yang mustahil yang dengki saudaranya sendiri. Bukan hal yang mustahil yang dengki orang tuanya sendiri. Ada orang-orang tua yang jarang ngaji itu, lihat anaknya seneng pegel, ya. Lihat anaknya seneng dengki. Apalagi orang tua dengan menantu, paling banyak ini kisahnya. Lihat menantunya disenengkan sama anaknya, tidak terima. Nah, ngapain ngasih duit istrimu tok? Ibumu itu yang lebih penting, ibumu yang melahirkanmu ini, ibu yang besarkan kamu. Nah, ini kalimatu haqqin urida bihal batil. Ucapannya kelihatannya, weh benar ini, saya yang melahirkanmu, kamu harus berbakti kepada saya. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk kebatilan. Tujuannya untuk supaya si anak atau putranya ini tidak berbuat baik kepada istrinya. Nah, hati-hati ya, yang sudah menjadi mertua ya. Jangan sampai seperti itu. Sekarang Anda bayangkan ya, Anda bayangkan kalau itu terjadi kepada diri Anda. Oh, mungkin rezeki Anda punya mertua yang baik sehingga tidak sampai dibegitukan oleh mertua. Harusnya Anda cerdas. Kalau Anda punya mertua yang baik harus Anda tiru. Harus Anda tiru. Jangan sampai jadi mertua ngelihat menantunya disenangkan sama putranya atau disenangkan sama anaknya, pegel hatinya. Ini menunjukkan adanya kedengkian dalam hati. Dan akhirnya digunjing. Dia telepon anaknya, telepon putranya. Nah, kamu itu kalau dapat rezeki, ya bolehlah berbagi kepada istri sesekali, tapi jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Dalam hatinya sebenarnya ada kalimat yang mau diucapkan, cuma diempat nih, oke. Yang sering-sering niku harusnya ibu. Nah, ini mertua mata duitan seperti ini. Hati-hati. Nah, insyaallah kalau jamaah Jumat pagi, Ahad pagi tidak ada yang seperti itu, insyaallah ya. Ini yang tidak tahu ngaji biasanya seperti itu, model-model seperti itu. Ya, ngelihat anaknya nyenangkan menantunya, tidak terima. Yang ketujuh, al-hazal wal mutayabah, termasuk
yang menjadikan orang itu menggunjing adalah guyon. Guyonan. Nah, ini kalau guyonan ini kadang tidak disadari kalau dia sudah menggunjing. Guyonan ini kadang tidak disadari kalau dia sudah menggunjing. Tujuannya supaya orang lain ketawa, tapi yang dibahas tentang kejadian yang kalau orang itu dengar dia malu sebenarnya. Kalau dia dengar dia malu. Tapi kalau diceritakan ke orang lain ketawa. Misal ketemu orang di jalan, kemudian terpeleset. Orang itu terpeleset misalnya nginjek kulit pisang, jatuh. Kemudian di saat itu kita menolong, tapi karena kita ngelihat proses jatuhnya itu lucu misalnya. Nah, di rumah kita ceritakan ke keluarga. Tadi loh saya ketemu di pasar orang seperti ini, jatuh modelnya seperti ini, kasihan. Yang dengarkan ketawa. Lah kira-kira orang yang jatuh itu kalau dengar cerita kita ini marah apa tidak? Marah. Nah, tujuan kita kepingin menjadikan orang yang kita ajak bicara tertawa, tapi kita pakai orang lain menjadi bahan. Nah, ini guyon, tapi masuk kategori dosa, menggunjing. Guyon itu boleh. Guyon itu boleh selagi pada batasnya. Yang kedelapan, as-sukhriyah wal istihza, menggunjing dengan tujuan untuk merendahkan. Menggunjing tujuannya supaya dipandang rendah orang ini. Tidak boleh, walaupun dia ahli maksiat, tidak boleh. Diceritakan ke keluarga supaya warga itu tahu kalau dia ini tukang judi, oh dia ini tukang selingkuh, oh dia ini tukang minum-minuman keras. Diceritakan tujuannya agar warga benci dengan dia semuanya. Hukumnya adalah menggunjing dan haram. Wa amma salah satu fil khassah. Sedangkan yang 3 sisanya tadi dikatakan 8 biasa terjadi untuk orang umum atau orang awam. Yang 3 ini biasa terjadi kepada ahli din, orang yang ngerti ilmu agama. Fal awal antamba'isa da'iyatu ta'ajjub fi inkaril munkar fa yaqulu ma ajaba ma ra'aitu min fulan. Yang pertama yang biasa terjadi kepada orang yang ngerti agama. Ini bukan hanya orang alim ya orang majlisan, ya orang yang masih ngerti dosa. Muncul kadang kalimat seperti ini, ma ajaba ma ra'ait min fulan. Heran aku ngelihat dia ini. Heran aku ngelihat dia ini. Padahal ya sering duduk di majelis. Padahal ya suka belajar ilmu agama, suka hadir salawatan. Lah kok pacaran? Lah kok apa? Pacaran. Seakan-akan menunjukkan dirinya tidak pernah pacaran. Kemudian dia terheran-heran dengan orang yang berpacaran. Tujuannya apa? Tujuannya ini dosa. Maksudnya dia itu seperti itu. Itu kan dosa. Maksudnya itu seperti itu. Cuman dia ceritakan. Dia tunjukkan seakan-akan dirinya heran ngelihat dia. Karena apa? Bagi dia, saya ini orang majlisan. Bagi saya itu adalah haram. Nah, ini juga masuk menggunjing. Tidak perlu seperti itu. Kalau emang ada orang seperti itu, ya diingatkan. Langsung ingatkan. Jabri lah istilahnya kalau zaman sekarang itu ya. Tidak usah disampaikan kepada yang lainnya. Waqad yakunu shadiqan, dan terkadang yang dia sampaikan benar. Memang kenyataannya terjadi seperti itu. Wa ta'ajjubuhu minal munkari, dan dia tuh heran dengan kemungkaran yang orang tersebut lakukan. Walakin haqquhu, akan tapi tujuannya an yata'ajjaba wa la yadhkuru ismahu. Dia terheran-heran, bahkan mungkin terkadang tidak disebutkan namanya. Aku heran, ada orang majelis Ahad pagi atau Jumat pagi itu suka pacaran, suka minum-minuman keras, padahal rutin istiqomah hadir majelis. Na'udzubillah ya. Nah ini dia tidak sebutkan namanya, tapi fa yusahhila syaitan dzikrasmi fi ta'ajjubihi fa sara muktaban wa athiman. Tapi tetap di situ Allah menganggap dia orang yang menggunjing. Kenapa? Karena orang yang dengarkan
akan dimudahkan sama setan untuk mencari orang tersebut. Oh, orangnya itu biasa istiqomah hadir di majelis Jumat pagi. Nah, jadi akhirnya ketika orang yang diajak gunjing ini datang di majelis Jumat pagi, setan jadikan dia suudzon. Jangan-jangan itu yang diceritakan sama teman saya itu. Apa dia ya? Apa dia ya? Nah, akhirnya semuanya orang di masjid ini dituduh suka maksiat akhirnya. Nah, tujuan setan itu. Walaupun tidak menyebutkan nama, tapi paling tidak dia sebutkan tempat di mana orang tersebut melakukannya, atau tempat di mana orang tersebut biasa hadir. Ya. Akhirnya yang diajak bicara dibimbing oleh setan untuk suudzon. Ya. Itu loh paling yang kemarin diceritakan temanmu, ya. Jamaah majelis Jumat pagi yang suka pacaran itu loh paling. Nah. Atau tidak kalau bukan dia ya mungkin yang sana atau yang sana. Ya. Akhirnya suudzonnya banyak itu. Dosa. Menggunjing dan juga dosa. Yang kedua, daripada penyebab orang menggunjing yang biasa terjadi di kalangan orang ahli din, orang yang ngerti agama. Tujuannya adalah ar-rahmah, menunjukkan kasih sayang. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Nunjukkan kasih sayang tapi salah caranya. Kasihan. Nunjukkan dia itu kasihan sama orang lain tapi caranya salah. Fayaqul, dia katakan miskin fulan. Miskinun fulan. Kebiasaan orang Arab itu, Bapak Ibu, kalau ngelihat orang yang kasihan, ya, pengemis atau orang yang sedang kena musibah, itu mereka bilangnya miskin. Miskin itu maksudnya kasihan. Nah, kalau ini dipakai dalam bahasa kita yang sehari-hari, ya, mungkin tersinggung orangnya, ya, tersinggung. Ya, karena apa? Kita nganggapnya miskin ya miskin karena tidak punya. Ya. Padahal kalau orang Arab itu ngelihat orang kaya jatuh, ya, orang kaya ini kaya raya jatuh, ya mereka bilangnya ya Allah miskin fulan, ya Allah kasihan dia. Nah, maksudnya gitu. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, tujuannya rahmat tapi salah caranya. Dia katakan miskin fulan, kasihan orang itu. Qad ghammani amruhu, aku sumpek sebenarnya dengan musibah yang dia alami. Aku juga ikut sumpek sebenarnya dengan musibah yang dia alami. Fa yakunu shadiqan fi da'wal iktimam. Dia beneran sumpek. Ketika ngelihat temannya itu kena musibah, dia beneran sumpek. Wa yalhu anil hadari min dzikri ismihi, tapi dia lupa untuk menjaga supaya tidak menyebutkan namanya, tidak menceritakan tentang musibahnya. Misal musibah rumah tangga, ibu-ibu ketemu sama temennya, ketemu sama orang, menceritakan tentang temennya, ya. Saya itu kasihan ngelihat ibu A itu suka dipukuli sama suaminya. Nah, niatnya kan baik, kasihan sebenarnya. Niatnya baik kah? Kasihan. Kasihan sama siapa? Kasihan sama seorang perempuan yang telah dipukuli oleh suaminya. Tapi tanpa disadari dia telah menggunjing si suami. Ya. Tanpa disadari telah menggunjing si suami. Dosa. Nah, ini tidak usah diceritakan. Ya. Kalau kasihan ya sudah. Anda bisa berbuat apa saat Anda merasa kasihan itu? Anda bisa berbuat apa? Oh, mau ngasih hadiah, oh tidak ada hadiah, tidak ada duit misalnya. Sudah, kasihannya tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dia itu yang sedang dizalimi oleh suaminya, ya Allah jaga, ya Allah. Berikan hidayah kepada suami. Sudah cukup, tidak perlu Anda ceritakan. Karena niatnya tadi baik, menceritakan tujuannya untuk rahmat, merasa kasihan dengan orang yang dizalimi, tapi tanpa disengaja dia menceritakan tentang orang yang zalim. Dia itu dizalimi sama suaminya. Nah, berarti kita menggunjing suaminya.